Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustazuna jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banzari LC hafizahullah telah hadir majelis Nadita Online, dan sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan syarah kitab Tauhid dari Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang telah sampai kepada bab ke-9 tentang menyembelih untuk selain Allah pada dalil keempat halaman 126. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ustazuna falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh di dalam kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-9, yaitu penulis mengatakan babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah, dan makna bab adalah menjelaskan tentang hukum haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis matan, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Yaitu yang pertama surat Al-An'am ayat 162-163. Dan kita katakan makna ayat adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwasanya salat beliau, sembelihan beliau, hidup dan mati beliau adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan bab dengan tauhid, hubungan dalil dengan tauhid adalah bahwa ayat ini menunjukkan menyembelih untuk selain Allah termasuk perbuatan syirik akbar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sembelihan adalah ibadah. Maka apabila menyembelih untuk selain Allah berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Kemudian juga karena ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah contoh perbuatan syirik akbar, karena di dalam menyembelih untuk selain Allah berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan dalil atau ayat ini dengan yaitu dengan tauhid. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah termasuk contoh perbuatan syirik akbar. Dikarenakan di dalam ayat ini Allah memerintah untuk menyembelih hanya untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah adalah menunjukkan sembelihan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Kemudian juga kita sama katakan bahwa ayat ini menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar adalah menyembelih untuk selain Allah, karena di dalam menyembelih untuk selain Allah terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Bahkan ayat ini menunjukkan ibadah menyembelih ibadah yang agung, karena digandengkan antara sholat dengan penyembelihan. Ya, sholat adalah ibadah paling agung dari ibadah amaliyah, sedangkan menyembelih adalah ibadah yang paling agung dari ibadah
dari ibadah harta atau maliyah. Nah, itu dalil yang kedua yang sudah kita pelajari. Dalil yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 perkara, yaitu Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang menghina kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyediakan tempat untuk berbuat bid'ah, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ayat ini menunjukkan Allah menjauhkan dan mengusir rahmat dari 4 orang ini. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa contoh perbuatan haram dan dosa besar karena diancam dengan laknat adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patut diketahui bahwa laknat tidaklah terjadi kecuali atas sebuah perbuatan yang diharamkan, terlarang, dengan keterlarangan yang sangat besar, maka dia adalah dosa besar dari dosa-dosa besar. Menyembelih untuk selain Allah adalah dosa besar, ya. Dan dosa besar ini tingkatannya kesyirikan, sebagaimana yang sudah kita ketahui dari 2 ayat yang disebutkan oleh penulis matan sebelum ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, inilah 3 dalil yang sudah kita pelajari. Sekarang kita membicarakan dalil yang keempat. Saya bacakan hadisnya. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا السبيل فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Hadis ini adalah dari Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tariq bin Shihab, beliau adalah seorang tabi'i al-Bajali al-Ahmasi. Beliau seorang sahabat maksud saya. Dan beliau pernah melihat Nabi Muhammad SAW meskipun belum pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, meskipun beliau belum pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian maka hadis beliau adalah hadis yang terputus. Artinya ketika beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar ya. Ketika beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti cerita beliau ini adalah terputus. Tetapi beliau seorang sahabat, maka terputusnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa. Dan Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 83 Hijriah. Dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Tetapi ada pula seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat.
Maksudnya karena seekor lalat, maksudnya adalah sebab seekor lalat. Dia masuk surga karena sebab seekor lalat. Dia masuk neraka karena seekor lalat. Sebab seekor lalat. Berarti di sini ada 2 orang. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada 2 orang yang berjalan melewati suatu kaum. Kaum ini memiliki patung berhala, sonam. Sonam artinya adalah patung berhala yang berbentuk makhluk hidup. Tidaklah seorang pun melewati kampung ini atau patung ini kecuali harus menyerahkan sesaji atau berkorban, menyembelih sesuatu. Jadi itu kebiasaan orang kampung. Kalau seandainya ada yang lewat, maka harus menyembelih agar kampungnya selamat. Jadi ini kebiasaan yang diyakini oleh orang kampung di kampung tersebut. Lalu orang kampung berkata kepada salah seorang dari kedua orang ini, "Silahkan qarrib, sembelih kembali. Silakan sembelih." Kemudian orang ini menjawab, "Aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk ku sembelihkan." Kemudian orang kampung mengatakan, "Berkurbanlah meski hanya seekor lalat." Ya, barangnya, hewannya kecil, yaitu seekor lalat. Sembelihlah itu. Yang penting kamu menyembelih. Kemudian akhirnya dia pun berkurban dengan seekor lalat. Maka mereka pun membiarkan dia berlalu. Tetapi di akhirat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak berkurban untuk patung tersebut, maka akan disembelih oleh orang kampung tersebut sebagai bentuk penyembelihan dan sesaji untuk patung tersebut. Makanya harus disembelihkan sesuatu. Kemudian mereka berkata kepada seorang yang lain, orang yang kedua, "Berkurbanlah." Artinya sembelihlah hewan. Kemudian orang yang kedua ini berkata, dia menjawab, "Aku tidak pernah akan mengkurbankan sesuatu apapun kepada selain Allah Azza wa Jalla." Maka mereka pun memenggal lehernya. Mereka itu maksudnya orang kampung. Oleh karena itulah dia masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, itu makna ataupun arti dari hadis tersebut. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirk wa shana'atihi fayuhaddithu ashabahu wa yabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alu an-nufusa tastaghrib wa tattali' ila siyaq hadzal hadis. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab syai'un yasirun sabbaba amran khatiran wa awjaba as-su'ala an tafsilihi wa huna yufassilu fayaqul inna rajulaini yadhharu annahuma min bani Israil arada al-'ubura min makanin yahillu fi sahatihi sanam يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه بأيسر شيء
atau بأيسر الشيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. Nah. Makna hadis secara global. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang bahaya dan kejelekan kesyirikan. Beliau pun bercerita kepada para sahabatnya yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ceritanya dengan suatu permulaan yang menjadikan jiwa-jiwa merasakan keanehan dan memperhatikan cerita tersebut, yaitu ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada pula yang masuk neraka karena seekor lalat. Yang cerita ini merupakan hal yang sepele yang telah menjadi sebab perkara yang membahayakan dan menjadikan orang bertanya tentang rincian cerita itu. Maka di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merinci dengan berkata bahwa kedua orang tersebut, tampak bahwa keduanya berasal dari Bani Israel, ingin melintasi suatu tempat yang di pekarangan tempat itu sebuah berhala diletakkan. Siapapun yang bermaksud melewati tempat itu diwajibkan menyembelih binatang sebagai bentuk takarrub dan pengagungan kepada berhala tersebut. Para penyembah berhala tadi meminta kepada kedua orang tadi untuk menjalankan aturan yang syirik itu. Salah seorang dari keduanya beralasan tidak memiliki sesuatu untuk dikurbankan, maka mereka mau menerima kurban yang teringan sekalipun dari orang itu. Sebab tujuan mereka adalah dicapainya kesepakatan atas kesyirikan tersebut. Sehingga orang itu berkurban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Lalu mereka pun membiarkan orang itu melanjutkan perjalanan. Orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya, karena ia telah melakukan kesyirikan tersebut serta menyetujui atau menyepakati mereka atas kesyirikan tadi. Kemudian mereka meminta kepada orang yang satunya agar orang itu bertakarrub kepada berhala mereka. Orang itu pun menolak dengan alasan bahwa hal itu tergolong sebagai kesyirikan, sehingga tidak akan mungkin ia kerjakan. Oleh karena itu mereka membunuh orang tersebut sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam surga karena penolakannya terhadap kesyirikan. Nah, sebelum saya jelaskan ini, tadi di dalam pembacaan dalil diriwayatkan oleh Ahmad. Kebiasaan sebagian orang mengenal kalau sudah diriwayatkan oleh Ahmad, maka dia adalah di dalam kitab Musnad. Dia di dalam kitab Musnad. Tetapi sebenarnya hadis ini bukan di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, sebagaimana yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Kemudian tetapi di dalam kitab yang diriwayatkan adalah kitab Az-Zuhud. Kitab yang meriwayatkan ini adalah kitab Az-Zuhud. Dan di sini disebutkan dari Tariq bin Shihab. Kemudian Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi. Nah, jadi hadisnya ini adalah hadis dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dan ini adalah cerita dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan riwayat dari Imam Ahmad sampai kepada Salman Al-Farisi adalah sahih. Dan cerita seperti ini tidak mungkin dikatakan oleh Salman Al-Farisi dari pendapatnya sendiri. Tetapi ini adalah hadis dari sahabat Nabi mauquf lahu hukmur rafa'. Ya, mauquf dia hadis dari sahabat Salman Al-Farisi mauquf, perkataan Salman Al-Farisi
tidak sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia dihukumi sebagai hadis marfu', hadis yang terangkat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis ini merupakan kabar tentang suatu yang gaib yang terjadi di dalam sebuah cerita tentang dua orang yang masuk surga dan dua orang yang masuk satu orang masuk surga, satu orang masuk neraka. Dan perkara yang gaib tidak mungkin diberitahukan kecuali melalui wahyu. Ya, maka ini hadis meskipun dari perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, akan tetapi hadisnya lahu hukmur rafa'. Hadisnya memiliki hukum marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ceritanya insya Allah sudah dipahami tadi ya ceritanya, dan pendalilan yang berkaitan dengan bab adalah bahwa orang pertama menyembelih untuk berhala seekor lalat dalam rangka mendekatkan diri, ya, maka dia masuk ke dalam neraka. Ancaman masuk ke dalam neraka ini menunjukkan perbuatan tersebut diharamkan dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk kesyirikan, dan kesyirikan diharamkan pada seluruh umat manusia. Meskipun ini diceritakan tadi dari Bani Israel, maka kesyirikan tetap saja diharamkan pada seluruh umat manusia. Nah, ini sisi pendalilan dari hadis ini, bahwa orang yang pertama menyembelih seekor lalat untuk mendekatkan diri kepada patung berhala tersebut, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan ini ancaman masuk ke dalam neraka bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ancaman ini menunjukkan keharaman, dan perbuatan tersebut termasuk kesyirikan kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwa kesyirikan adalah sesuatu yang diharamkan di seluruh umat manusia, dari mulai Adam sampai kepada umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu sisi pendalilan ya. Kemudian di sini ketika Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwasanya Nabi mengabarkan tentang bahaya dan kejelekan kesyirikan. Memang kesyirikan tidak ada yang mendatangkan keburukan. Tidak ada yang mendatangkan keselamatan, maksud saya. Tidak hanya mendatangkan keburukan, kejelekan, bahaya. Tidak ada mendatangkan keselamatan, ketentraman, keamanan. Semuanya jelek, semuanya buruk. Itu kesyirikan. Itu adalah salah satu ciri khas kesyirikan. Kemudian yang patut diperhatikan juga di sini adalah ketika Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya tata cara mengajar Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesuatu yang menarik perhatian. Seorang masuk surga disebabkan lalat, sedangkan seorang masuk surga disebabkan neraka. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, salah satu metode pengajaran beliau menarik perhatian agar orang-orang memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Dan ini patut kita contoh. Kemudian juga pelajaran dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah adalah bahwa cerita apabila Nabi Muhammad SAW bercerita tentang orang-orang terdahulu, maka cerita yang dimaksud adalah sahabat Bani Israel. Kalau
Nabi Muhammad SAW bercerita tentang orang-orang terdahulu, berarti itu maksudnya adalah kisah dari Bani Israel. Itu sebuah kaidah di dalam ilmu fikih atau ilmu hadis maksud saya. Seperti cerita tentang wanita pezina yang meminumi anjing, kemudian diampuni dosanya. Lalu cerita tentang dua orang yang satu masuk surga karena lalat, satu masuk surga karena satu masuk neraka karena lalat. Lalu cerita tentang orang yang kaya suka menghutangi orang lain. Apabila ada yang susah bayar maka beliau maafkan, bebaskan. Itu cerita-cerita dari Bani Israel. Apabila Nabi Muhammad SAW bercerita tentang orang-orang terdahulu, maka itu maksudnya adalah cerita dari Bani Israel. Dan ini menunjukkan wahyu, karena Nabi Muhammad SAW belum hidup pada saat itu. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjut sekarang. Penulis mengatakan munasabatul hadits lil bab annahu dalla ala anna adh-dhabha ibadah wa anna sarfahu li ghairillahi syirik. Nah, hubungan antara hadits dan bab. Hadits ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban tergolong sebagai ibadah dan bahwa menyerahkan kurban kepada selain Allah tergolong sebagai kesyirikan. Ya, ini harus di luar otak para jamaah sekalian, para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini ada dari komentar Facebook, kenapa pembacanya perempuan? Maka jawabannya karena yang mengadakan kajian perempuan. Kemudian urusan lu apa? Maka enggak, ini bercanda. Kalau seandainya yang dipermasalahkan adalah pembacanya perempuan, maka yang mengadakan pengajian adalah perempuan, ibu-ibu. Kemudian diumumkan di media sosial. Kemudian apakah tidak lebih baik laki-laki? Ya, karena pengajiannya perempuan. Kemudian apakah tidak aurat? Suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Aisyah radhiyallahu anha hadisnya banyak. Kemudian banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang wanita mengeluarkan hadis. Bukankah itu dengan suara? Ya, yang terlarang dari suara perempuan adalah fala takhda'na bil qaul, yaitu janganlah para perempuan untuk melemah lembutkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang membuat laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit hati akan tamak kepada perempuan tersebut, akan bernafsu kepada perempuan tersebut. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati, ini harus di luar otak kepala kita. Apa itu? Jadi kalau saya bertanya, kenapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar? Nah, ini harus di luar otak para ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Jawabannya adalah karena menyembelih untuk selain Allah, saya ulangi, karena menyembelih adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Nah, begitu jawabannya. Kenapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar? Karena menyembelih adalah ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Pengertian syirik kan begitu, yaitu sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Kemudian juga kalau ditanya lagi kenapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, jawaban yang kedua adalah memakai definisi syirik yang kedua, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah. Itu dua jawaban ibu-ibu harus sudah di luar otak, sudah hafal, ngelotok, ya.
hafal ngelotok. Kenapa perbuatan ini disebut syirik akbar? Jawabannya 2 tadi, Bu. 1, karena menyembelih untuk selain Allah karena menyembelih adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang kedua, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya berharap Ibu menghafal itu. Dihafal ya. Harus seperti sudah lancar banget kalimat-kalimat itu. Ya, kalimat-kalimat itu sudah harus lancar di dalam lisan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, kemudian ma yustafadu minal hadis. Awalan bayanu khuturati syirik walau fi syai'in qalil. Nah, faedah hadis yang pertama, penjelasan tentang bahaya kesyirikan meskipun pada sesuatu yang sepele. Nah, walaupun yang sepele seperti misalkan lalat, tetapi ketika dia berurusan dengan kesyirikan, maka dia tidak menjadi sepele. Karena kesyirikan urusannya adalah dosa paling besar, dosa paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Nah. Yang kedua, bahwa kesyirikan mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam neraka, sedangkan tauhid mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam neraka bagi pelaku syirik ada 2 macam. Ya, ada satu macam. Yang pertama ada satu macam, satu-satunya, yaitu masuk ke dalam syirik, masuk ke dalam neraka selama-lamanya jika mati di atas kesyirikan. Jika mati di atas kesyirikan. Dan tauhid mewajibkan masuk ke dalam surga. Mewajibkan masuk ke dalam surga disebabkan karena tauhid ada 2 macam. Ini yang saya ingin sebutkan tadi. Ya. Yang pertama, langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Dan masuk ke dalam surga golongan-golongan pertama. Dan yang kedua adalah masuk ke dalam surga setelah dihisab. Tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Setelah masuk ke dalam neraka, karena dia ahli tauhid, maka dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Nah, kemudian yang ketiga, wa annal insana qad yaqa'u fi syirk wa huwa la yadri annahu syirk alladhi yujibun nar. Nah. 3. Bahwa manusia kadang terjatuh ke dalam kesyirikan sementara dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah kesyirikan yang mewajibkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, di sini ada permasalahan. Ustaz, bukankah ada uzur dengan kebodohan? Dia kan tidak tahu di sini. Ini saya juga ditanya oleh para santri. Ustaz, orang yang menyembelih lalat tersebut. Nah, ada 2 pertanyaan yang cerdas dari para santri saya. Yang pertama, Ustaz, bukankah orang yang menyembelih ini, karena menyembelih lalat ini, dia untuk menyelamatkan nyawanya? Lalu kenapa dia disiksa masuk ke dalam neraka? Bukankah dia untuk menyelamatkan nyawanya? Sedangkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu boleh. Kata santri saya begitu. Boleh beliau berkata kekufuran. Ini subhanallah. Ya, maka jawabannya mudah. Yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat bapaknya disiksa sampai mati karena tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran,
ibunya disiksa sampai mati karena tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran, maka pada saat itu beliau mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi hati beliau tenang dengan keimanan. Nah, orang ini yang menyembelih lalat, kemudian dia selamat tetapi di akhir masuk ke dalam neraka, orang ini keadaannya tidak seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Orang ini menyembelih agar memang dia selamat, bukan karena dia ingin selamat tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Tidak. Orang ini menyembelih tidak ada urusannya hatinya tenang dengan keimanan. Nah, itu jawabannya ya. Makanya dia tetap masuk ke dalam neraka. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh ini. Orang ini tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan yang menyebabkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia hanya sekedar ingin menyembelih lalat aja agar bisa lewat melanjutkan perjalanan. Dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Kenapa tetap dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Ya, itu adalah pertanyaan yang kedua. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dengan tidak tahu di sini, kan di sini disebutkan bahwa manusia kadang terjatuh ke dalam kesyirikan sementara dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah kesyirikan yang mewajibkan untuk masuk ke dalam neraka. Yang dia tidak tahu di sini bukan tidak tahu itu perbuatan syirik, tetapi dia tidak sadar kalau itu menyebabkan ke dalam neraka. Kan cuma lalat, nah gitu deh. Kan cuma lalat. Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, yang keempat, at-tahdhir min adz-dzunub wa in kana saghiratan fil hisban. Nah, keempat, peringatan terhadap dosa-dosa meskipun dosa itu dianggap kecil. nah ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa termasuk hal yang sekarang lagi dibiarkan atau dianggap remeh adalah mengerjakan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil dianggap sebagai hal yang biasa. Lihat sekarang saya akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahayanya meremehkan dosa-dosa kecil. Yang pertama yaitu, saya akan sebutkan poinnya dulu, baru setelah itu dalilnya. Ya, baru setelah itu dalilnya. Bahwa dosa kecil bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'ilu alaihi naran." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kain yang diambil oleh seseorang pada peperangan Khaybar berupa harta rampasan yang belum dibagikan,
ya berarti dia nyuri karena belum dibagikan, sungguh akan menyala, membakar dirinya. Sungguh akan menyala, membakar dirinya. Lihat, cuma kain surban, ya cuma kain surban. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, syirakun minnar. Syirakun minnar. Artinya 2 sendal penyebab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa walaupun dosanya dianggap kecil hanya sebatas sendal, maka menyebabkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka jangan remehkan dosa. Ya. Kemudian juga poin yang kedua, sekecil apapun dosa tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aisyatu iyyaki wa muhaqqiratiz a'mal fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sesungguhnya Allah akan menuntutnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di hari kiamat akan menuntut dosa tersebut walaupun kecil. Itu poin yang kedua. Kenapa tidak boleh meremehkan dosa? Poin yang ketiga. Dosa-dosa yang diremehkan dan dianggap kecil itu bagaikan orang yang mengumpulkan kayu bakar begitu banyak, kemudian ketika dibakar membakar dirinya sendiri. Ketika dibakar membakar dirinya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ruyani, bahwa dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu minha sahibuha tuhlikhu. Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah. Yang satu bawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar yang lain sampai menumpuk, sehingga ketika dibakar membakar diri mereka. Sesungguhnya dosa-dosa kecil, kapan pelakunya diadili, maka akan membinasakan pelakunya. Nah, ini menunjukkan bahwa beratnya dosa-dosa kecil. Saya akan menyebutkan sekitar 12 sebab kenapa seorang mukmin wajib menjauhi dosa-dosa kecil. 12 sebab kenapa seorang mukmin wajib menjauhi dosa-dosa meskipun kecil. 1, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap seluruh dosa, baik kecil ataupun besar. Ya, jadi jangan sampai ada pemikiran, wah ini kan dosa kecil, ya santai saja hisapnya. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap seluruh dosa, baik kecil atau besar. Dan hisap Allah, apabila dosa kecil dianggap remeh, maka berat hisapnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman
ketika berbuat dosa, meskipun kecil, dia tidak melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tetapi melihat kepada besarnya, agungnya zat yang dimaksiati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang beriman melihat kepada agungnya zat yang dimaksiati. Ini sebab yang kedua. Sebagaimana perkataan Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila 'azamati man 'asait. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah bagaimana besarnya zat yang engkau maksiati. Yang ketiga, terkadang seorang hamba menganggap dosa ini kecil, ternyata dia besar di sisi Allah. Ini sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang beriman tidak boleh sembarangan meremehkan dosa. Kadang dianggap kecil padahal di sisi Allah besar. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih tipis dari rambut. Wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami menganggap dosa tersebut di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup sebagai dosa-dosa besar. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, kenapa orang beriman tidak boleh meremehkan dosa walaupun kecil? Orang yang bermaksiat bagaimanapun dosanya, mau besar mau kecil, mau setengah besar setengah kecil, dia sudah menghadapkan dirinya kepada murka dan siksa Allah. Dan jangan pernah meremehkan murka dan siksa Allah. Wa nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahukan kepada hambaku bahwa aku memang maha pengasih, maha pengampun, tetapi sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksaku sangat pedih. Kemudian yang kelima, yaitu berapa banyak dosa-dosa yang dianggap manusia kecil ternyata memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Bukan neraka sembarangan, neraka Jahannam. Seperti dosa lisan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan dengan sebuah ucapan, satu kata mungkin, satu komentar mungkin, ya, dia tidak memperdulikan apa yang dia ucapkan tersebut, apa yang dia tulis tersebut, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Jahannam, dalamnya 70.000 tahun dari atas ke bawah. Allahu Akbar. Ini yang kelima. Yang keenam, nah ini bahayanya berbuat kemaksiatan meskipun dia dosa kecil. Terkadang seorang hamba mati dalam keadaan bermaksiat, berarti dia su'ul khatimah. Meskipun dosa kecil atau dosa yang dianggap kecil padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang keenam. Dikhawatirkan dia mati di atas maksiat tersebut. Yang ketujuh, maka dosa meskipun kecil menyebabkan kegelapan di dalam kubur. Ya, dosa meskipun kecil menyebabkan kegelapan di dalam kubur jika tidak diistighfari setelahnya. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Yang kedelapan, menganggap remeh dosa kecil, menganggap ringan dosa kecil, menganggap kecil dosa kecil, menyebabkan seseorang masuk ke dalam dosa besar. Artinya apa? Artinya karena ini kecil. Akhirnya dia masuk ke dalam dosa besar. Para ulama mengatakan al-israr ala saghirah kabiratun. Terus menerus mengerjakan dosa kecil adalah sebuah dosa besar. Terus menerus mengerjakan dosa kecil adalah sebuah dosa besar. Ada lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menarik perkataan beliau. Beliau mengatakan, wa inna minas saghirati min qillatil haya wa adamil mubalat wasyu'uri bil 'idham ma yulhiquha bil kabirah. Dan terkadang ada dosa kecil yang dikerjakan tanpa ada malu, tidak takut kepada Allah, tidak merasa berat saat mengerjakan dosa tersebut. Dikhawatirkan ini dikategorikan sebagai dosa besar di akhirat kelak. Ya. Kemudian Imam Nuqaim mengatakan lagi, wa innal kabirah, dan terkadang dosa besar yaqtarinuha qillatul haya wasyu'ur bil 'idham wal khawfi min Allah ma yulhiquha bis saghirah. Terkadang dosa besar dikerjakan dengan malu kepada Allah, takut akan siksanya, merasa berat dengan dosa tersebut, yang menyebabkan malaikat akan menulisnya sebagai dosa kecil. Kemudian Imam Nuqayyim mengatakan, wa hadza marju'uha ma yaqumu bihil qalb. Ini semua kembali kepada apa yang tegak di dalam hati. Bagaimana pandangan dia terhadap sebuah dosa. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena peremehan itu membuat seseorang terperosok ke dalam dosa besar, yaitu dengan cara terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut. Yang kesembilan, dosa-dosa akan mengajak kawan-kawannya langai. Dia dosa kecil tapi karena dikerjakan ngajak yang lain. Sebagaimana perkataan seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah dia maksiat itu akan mengajak saudari-saudarinya. Contoh sekarang, yang biasa main aplikasi yang di dalamnya joget dan musik. Berapa banyak yang dia reguk dari dosa? Berapa banyak pelanggaran yang dia lakukan dalam pembuatan video tersebut? Yang pertama, dosa besar mendengarkan musik. Yang kedua, dosa besar bertabarruj, memperlihatkan keindahan diri, kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, kebagusan pakaian. Yang ketiga, yaitu dia mengajak manusia untuk berbuat fahisyah, menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin, terutama para lelaki. Yang keempat, dia menjadi wanita pelakor
dia sadari atau dia tidak sadari. Dia merusak hubungan suami istri. Gara-gara sang suami suka menonton perempuan ini bermain aplikasi tersebut, akhirnya sang suami merasa tidak suka lagi kepada istrinya. Karena istrinya tidak seperti yang di video. Lihat, dosa-dosa ngajak dosa yang lain. Ya, ini subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin memberikan nasihat. Ada video viral yang berkaitan dengan saya tentang musik. Ya, maka saya akan membahasnya secara ilmiah. Tunggu kajiannya setiap Rabu pagi di Roja TV. Saya akan bahas secara ilmiah dalam beberapa pertemuan. Ya, dalam video tersebut dianggap bahwa saya menyebarkan sesuatu yang tidak berdasarkan dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan bahas tentang hal tersebut. Kajiannya berjudul Sang Ittihaful Qari' Birraddi ala Mubihil Ghina wal Musiqa, yang artinya kalau diterjemahkan dengan mudah bahasa Indonesia, sanggahan ilmiah bagi yang membolehkan musik dan nyanyian. Insya Allah akan beberapa pertemuan dan saya bahas kitab di situ. Kita akan bahas dari dasar sehingga kaum muslimin benar-benar paham betul bahwa yang disampaikan bagi orang-orang yang membolehkan nyanyian, bahkan ada yang mengatakan tidak ada hukum pada alat, itu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan cara pendalilan. Kita akan bahas secara ilmiah insyaallah ta'ala. Jadi maksiat mengajak hal-hal maksiat lainnya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, dosa-dosa kecil akan membesar jika dikerjakan secara terus-menerus. Sebagaimana perkataan Imam Al-Khattabi, al-israru 'ala as-saghirati kabiratun 'ala al-mashhur. Mengerjakan dosa kecil secara terus-menerus adalah sebuah dosa besar. Ini yang kebiasaan sebagian orang memudah-mudahkan telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan melalui explore di Instagram, matanya memudahkan hal-hal yang diharamkan, ya, melalui explore YouTube, Instagram, Facebook dan seterusnya. Hati-hati. Yang ke-11 yaitu meremehkan dosa-dosa ini menyulitkan dari taubat kepada Allah. Karena dia menganggap dosa tersebut remeh. Ya, karena dia menganggap dosa tersebut remeh. Yang ke-12 adalah mengumpulkan dosa-dosa kecil akan membinasakan hamba tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, ini hati-hati sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, peringatan terhadap dosa-dosa meskipun dosa itu dianggap kecil. Nah, yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli as-sanam. 5. Bahwa orang pertama tersebut masuk ke dalam neraka berdasarkan suatu sebab yang tidak dia niatkan sejak awal, tetapi dia lakukan agar dapat lolos dari kejahatan penyembah berhala tersebut. Nah, asalnya dia tidak mau melakukan kesyirikan. Dia hanya ingin lepas dari penduduk kampung agar tidak dia yang disembelih, maka dia menyembelih hewan. Asalnya niatannya itu, tetapi karena itu perbuatan syirik, maka akhirnya
dia tetap dinyatakan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, annal muslim idza fa'ala syirk abtala islamahu wa dakhala an-nar. Lianna hadha ar-rajula kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab. Nah. Keenam, bahwa sesungguhnya seorang muslim jika mengerjakan kesyirikan batallah keislamannya dan akan masuk ke dalam neraka. Demikianlah sebab orang tersebut sebelumnya adalah muslim, karena kalau dia bukan seorang muslim tentu tidak akan dikatakan ada seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Ya, ini menunjukkan bahwa yang menyembelih ini adalah muslim. Ustaz, kan dia dari Bani Israel. Nah, kita katakan dari Bani Israel kan ada yang muwahhid, ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 7. Annal mu'tabar amalul qalb wa in saghara amalul jawarih wa qalla. Nah. 7. Bahwa sesungguhnya yang dinilai adalah amalan hati, meskipun amalan anggota badannya kecil dan sedikit. Nah, ini penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Keutamaan amalan hati. Ya. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di antara perkataan beliau adalah bahwa kata beliau, a'malul qulub hiyal asl. Amalan-amalan hati dia adalah pokok. Dia adalah pokok keimanan. Seperti misalkan mahabbatullah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar atas takdir Allah, takut kepada Allah. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Maka dia adalah al-asl. A'malul qulub hiyal asl. Wa a'malul jawari taba'. Dan amalan-amalan anggota tubuh seperti sholat, seperti puasa, zakat, haji, berbakti pada orang tua, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Ini adalah pengikutan dari amalan hati. Kalau tidak ada mahabbah di dalam diri, susah untuk sholat. Kalau tidak ada sikap raja, berharap, sikap harap, ya, sikap takut kepada Allah, susah untuk bermaksiat, susah untuk mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Jadi amalan hati hiyal asal, dia adalah sumber, pokok, penggerak dari amalan lahiriah. Saya beri contoh misalkan orang munafik. Ada hadis yang menunjukkan bahwa athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul atamah. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena saat salat subuh tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi bagi orang beriman, salat subuh malah sebuah salat yang dia semangat mengerjakannya karena tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya dia benar-benar ikhlas hanya kepada Allah. Lihat, amalan hati ikhlas menumbuhkan amal. Dia sumber pokok yang menumbuhkan amal. Amalan lahiriah adalah pengikutan terhadap amalan hati. Orang munafik malas sholatnya gara-gara amalan hatinya kosong. Mereka lisannya muslim, hatinya kafir. Ini pentingnya amalan hati, ya. Dan bukankah orang-orang munafik dibedakan dari orang-orang muslim mukmin akibat amalan hati? Kemudian amalan hati saking agungnya, kadang belum beramal sudah ditulis pahala,
belum beramal sudah ditulis pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda saat pulang dari peperangan Khaybar. Beliau mengatakan, "Inna qauman bil Madinah ma salakna wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul uzur." Ada orang-orang di kota Madinah yang tidak ikut perang bersama kita. Tidaklah kita melewati lembah, berjihad dan seterusnya kecuali mereka mendapatkan pahalanya seperti kita. Kenapa? Karena mereka punya amalan hati cuma tertahan akibat uzur syar'i, sakit, lemah, perempuan, anak kecil, orang tua. Ya. Tapi niatnya, hatinya ingin ikut. Belum beramal sudah dapat pahala. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy." Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan hati yang jujur, maka barang siapa yang memohon kepada Allah dengan hati yang jujur untuk mati syahid di jalan Allah, Allah akan sampaikan derajatnya kepada mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasur tidurnya di rumahnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana amalan hati sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-7, yang ke-8, anna dzabha ibadah wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Nah, 8. Bahwa menyembelih adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Nah, ini sudah kita bahas tadi. 9. Fadlu tauhid wa 'idhamu wa 'azimu thamaratihi. 9. Keutamaan tauhid dan besarnya buah yang dihasilkan oleh tauhid. Apa keutamaan tauhid? Masuk surga. Dan buah yang dihasilkan oleh tauhid, ketetapan hati, meskipun urusannya nyawa, dia tetap teguh tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu adalah dari buah hasil tauhid. Yang ke-10, fadilatus sabr 'alal haq. 10. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Nah, keutamaan bersabar di atas kebenaran seperti dia memegang batu api. As-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'alal jam. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti memegang batu api. Dia harus kuat, harus kokoh. Ini yang bisa disampaikan. Kita ambil pertanyaan, wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya langsung. Jika ingin bisa melalui chat juga. Silakan. Silakan, Erlina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, ini mau tanya apakah amalan hati ini bisa mengantarkan kita untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakratul maut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Erlina atas pertanyaannya. Maka jawabannya iya. Hati yang kokohlah yang akan menetapkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Ini disebabkan karena amalan hati. Ya, maka pentingnya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah.
Contoh misalkan, ada orang yang dia banyak beramal, tetapi dia sombong, maka ini tidak manfaat amalannya. Sombong berkaitan dengan amalan-amalan perusak hati. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Kesombongan bermasalah pada amalan hati. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', sikap bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga, seseorang merasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Ini karena amalan hatinya rusak. Maka sebaliknya, yang amalan hatinya kokoh, maka dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Begitu juga dalam surat Shafat ayat 84. "Idja'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Maka kesucian hati membimbing lisan untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi hati ini bagaikan sebuah tempat dan digambarkan oleh ucapan lisan. Ya, ucapan lisan. Makanya kalau ada orang-orang yang mungkin pendakwah tapi dakwahnya kadang-kadang suka ceroboh ngomongannya, itu sebenarnya menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Ya, menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Kullu ina'in bima fihi yundahu, kata orang Arab. Setiap tempat akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Hati bagaikan sebuah tempat, maka akan terkeluar melalui lisan. Jika hatinya bersih, maka berarti dia akan mendapatkan husnul khatimah kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Naam. Nah, silahkan. Berkaitan dengan penyembelihan. Penyembelihan adalah sebuah ibadah. Ada sebagian gini, kita sakit terus suruh menyembelih seekor ayam hitam, itu termasuk syirik juga, Ustaz? Sudah Bu, itu pertanyaannya? Ya, makasih Ustaz. Baik. Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, jika penyembelihan tersebut diniatkan untuk selain Allah, iya, itu berarti syirik akbar. Karena berarti memalingkan ibadah, menyembelih kepada selain Allah dan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Jika ditujukan niat menyembelih itu adalah sebagai sebab untuk kesembuhan, maka di sini syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab
sedangkan dia bukan sebab secara syar'i atau qadari. Menyembelih itu dijadikan sebagai sebab. Dia menyembelihnya, sudah dia bismillah, dia niatkan untuk Allah, tapi niatannya ya sebagai sebab agar anaknya sembuh dari penyakit atas saran dari orang pintar menurut orang bodoh. Maka ini berarti dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, yang mana belum dijadikan sesuatu tersebut sebagai sebab baik secara syar'i, syariat Islam, ataupun qadari, sesuatu yang sudah teruji. Mana bisa penyakit disembuhkan dengan sebab menyembelih hewan ayam kate misalnya. Apa hubungannya penyembelihan hewan ayam kate dengan sakit asma misalkan? Belum ada. Nah, ini termasuk berarti syirik asghar, menjadikan sebab yang bukan sebab secara syar'i ataupun qadari. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya ada Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi ada pertanyaan Ustaz, bagaimana kiat-kiat menguatkan kesabaran atau mengokohkan kesabaran di zaman fitnah, terutama fitnah syubhat dan syahwat yang marak pada saat ini? Jawabannya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya sudah dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, perkataan yang menarik dan perlu dicatat dengan baik. Beliau mengatakan, al-fitnatu fitnatan, yang artinya godaan itu ada dua. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan yang pertama, godaan syubuhat, hal-hal yang samar-samar bisa merusak akidah, hal-hal yang samar-samar, dan dia adalah godaan yang paling berbahaya dari dua godaan tersebut. Ya, godaan syubhat, godaan paling berbahaya dari dua godaan tersebut. Dan yang kedua, fitnatus syahawat, godaan syahwat, syahwat yang diharamkan, yang berkaitan dengan perempuan dan kemaluan serta syahwat yang diharamkan. Kemudian beliau mengatakan, wa aslu fitnati syubhat taqdimul hawa 'alal aql. Saya ulangi. Wa aslu fitnati syubhat taqdimul aql 'ala syara' wal hawa. Dan asal hukum muasalnya godaan syubhat lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat, lebih menegakkan rasio, logika, perasaan dibandingkan syariat. Ini syubhat. Syubhat tentang agama Islam, tidak boleh mengaku agama yang paling benar karena semua agama sama. Syubhat bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia suci, manusia biasa, bisa marah, bisa senang, bisa sedih. Syubhat bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, bukan wahyu Allah, tetapi buatan Jibril atau buatan Nabi Muhammad SAW. Syubhat. Syubhat tentang persamaan gender antara perempuan laki-laki di dalam warisan, di dalam hak-hak. Syubhat tentang jilbab, syubhat tentang sunnah, syubhat tentang syirik. Ya. Kenapa syubhat godaannya lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat? Sebelum saya jawab, wa aslu fitnati asyubuha asyahawat taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Sedangkan asal muasal godaan syahwat karena lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Hawa nafsunya lebih didahulukan. Orang selingkuh
hawa nafsunya, padahal istrinya cantik, berpendidikan, ya, tapi dia selingkuh. Hawa nafsunya didahulukan. Orang yang lesbian, orang yang gay, transgender, hawa nafsunya didahulukan. Bahkan sampai menuduh Allah salah menempatkan raga. Ini kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu dia lebih didahulukan. Dan saya nasihatkan bahwa terbukti dari mulai dahulu orang-orang lesbian, gay, transgender dan semisalnya itu adalah kaum mudabarah, terutama kaum sodomi. Lelaki antara lelaki. Mau tidak mau mereka harus, mohon maaf bahasa saya dengan vulgar, harus mencari lubang. Makanya mereka disebut dengan kaum mudabarah oleh para ulama. Kaum yang berhubungan melalui lubang dubur. Nah, bagaimana zakar dengan zakar? Tidak mungkin untuk mendapatkan kelezatan. Ini hawa nafsu. Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan logika sehat dan syariat. Kemudian, ini dia. Kenapa godaan syubhat lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat? Godaan syubhat ma'aluha ilal kufri wal fusuqi wan nifaq. Karena godaan syubhat menyebabkan kepada kekafiran, kefasikan, kemunafikan. Itu yang menyamakan semua agama sama, itu perkataan kufur. Ya. Sahabat terbaik saya. Karena Allah SWT. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa godaan syubhat menyebabkan kepada kekufuran? Kenapa dia lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat, menyebabkan kepada kekufuran, kemunafikan, kesyirikan? Ya, sedangkan godaan syahwat hanya menyebabkan bukan. Ya. Saya percepat jawabannya. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, ini yang ditanyakan tadi, yaitu kenapa atau bagaimana cara menanggulangi godaan syahwat dan syubhat. Syubhat dulu ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, godaan syubhat ditanggulangi dengan bil yaqin. Tudfa'u fitnatus syubhat bil yaqin. Enggak usah susah-susah. Godaan syahwat syubhat itu yang samar-samar tadi, mengatakan semua agama sama, boleh transgender, boleh LGBT, boleh zina, kumpul kebo, boleh, ya. Itu nggak usah susah-susah. Kembalikan kepada yang yakin. Al-Qur'annya gimana, hadisnya gimana, itu yang yakin. Sudah. Kembalikan kepada yang yakin. Wa tudra'u fitnatu syahawat bis sabr. Dan godaan syahwat ditahan dengan kesabaran. Godaan syahwat ditahan dengan kesabaran. Syahwat ingin melakukan zina, syahwat ingin melakukan LGBT, sabar. Yakini saya laki-laki, saya bukan perempuan. Saya laki-laki, sabar. Meskipun ada bisikan, kamu perempuan itu kan, coba lihat keadaan diri kamu, perkataan kamu, lemah gemulainya kamu. Sabar. Nah, itu dia. Ini dulu ibu-ibu, mungkin Al-Ustaz Al-Fadhil ada sesuatu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sudah kajian kitab Tauhid. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ahmad Zainuddin Banzari LC Hafizullah atas ilmunya dan bimbingannya. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan balas Ustaz dengan surganya tertinggi. Allahumma amin.
Kami ucapkan jazakumullah atas partisipasi antum-antum sekalian. Semoga Allah berkahi ilmu ini dan menjadikan cahaya dan tuntunan bagi kehidupan kami semua. Demikian berakhir sudah kajian sore ini. Kita tutup dengan kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kami undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.